Kasus kriminalitas yang melibatkan remaja kembali terjadi. Rabu dini hari seorang remaja tewas dianiaya mantan pacar dan teman-temannya. Dalam hitungan sepekan telah 2 kali terjadi kasus kriminalitas remaja yang berujung kematian. Kepolisian sektor Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis siang menangkap 6 pelaku pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Mia Nuraini. Remaja berusia 16 tahun ini tewas akibat pengeroyokan yang dilakukan mantan pacar dan teman-temannya. Dari ke-6 pelaku, 2 diantaranya perempuan. Hasil dari penyelidikan, motif pengeroyokan ini terjadi karena dendam dan masalah percintaan antara pelaku dan korban. Jadi ini berawal dari cinta segitiga, cinta inilah berawal dari ini semua. Kemudian A ini sebagai pelaku utama yang sekarang belum tertangkap ini pernah melakukan penganiayaan terhadap korban. Kemudian dibales. Makanya kejadiannya ada perempuan, ada laki-laki yang ikut terlibat di dalam kasus ini. Saat kejadian, orang tua korban tidak mengetahui kemana anaknya pergi. Keluarga korban sempat menghubungi melalui telepon. Kok nggak pulang? Pulang Pak, ntar jam 7. Tuh. Pas dia pulang itu. Tapi sempat minta maaf, suka itu gitu. Suka iya. Udah gitu nggak pulang, kita nonton TV ketiduran. Sampai jam 2 ada berita teman perempuan itu ngasih tahu saya, Pak anaknya kecelakaan. Dan saya telepon terus. Iya mama pulang. Minta maaf ya mama. Mia suka ngecewain mama. Mama jangan suka sakit. Maafin mama, maafin Mia. Mia sayang mama. Kisah cinta berujung maut ini sepintas mirip dengan kasus pembunuhan terhadap Ade Sara yang tewas di tangan mantan pacar dan temannya 5 Maret lalu. Jasadnya ditemukan di pinggir tol Bintara, Bekasi. Sakit hati dan cemburu menjadi motif di balik penganiayaan yang berujung kematian ini. Dalam waktu berdekatan, 2 kasus penganiayaan berujung kematian terjadi di kalangan remaja. Masa pubertas merupakan masa kematangan biologis, masa penuh gejolak yang harus diimbangi dengan kematangan emosional. Kalau remaja punya masalah seperti ini, dia harus terbuka, lalu kemudian dibantu untuk menggunakan nalarnya. Manusia itu harus membantu, sebetulnya harus menggunakan tidak hanya perasaan, tapi pikirannya dan juga keinginannya itu mesti diseimbangkan. Pada kedua kasus tersebut, cemburu merupakan dasar bagi para pelaku melampiaskan emosinya dengan menganiaya korban. Pada keadaan yang seperti itu agak susah juga kalau misalnya tidak ada teman-teman di lingkungannya yang membantu untuk ngerem. Tapi kalau makin dikipas-kipas, lingkungan orang tua juga tidak memberikan rem kepada dia, mengakibatkan apa? Dia kemudian melakukan apa yang dipikir paling baik untuk dia saat itu. Usia remaja merupakan suatu periode transisi dari masa awal anak hingga masa awal dewasa yang berada pada rentang usia 12 hingga 21 tahun. Peran orang tua dan lingkungan yang stabil merupakan dasar penting bagi pembentukan karakter seseorang. Tim Liputan melaporkan untuk NET.